Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga pemilu presiden 2024 Minggu 7 Januari 2024. Debat ketiga ini dikhususkan untuk calon presiden. Artinya akan ada 3 sosok yang bakal berlaga, yakni Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Debat yang akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta selama 120 menit ini mengangkat 4 tema besar, yaitu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ada sejumlah aturan baru yang akan berlaku di debat ketiga. Aturan tersebut sebelumnya disepakati oleh KPU bersama 3 tim pasangan Capres-Cawapres. Pada debat ketiga nanti, Capres hanya akan menggunakan 1 mikrofon built-in atau yang terpasang di podium masing-masing. Penggunaan mikrofon built-in ini sekaligus untuk mengurangi kans Capres meninggalkan podium saat debat. Sebelumnya, pada debat calon wakil presiden yang digelar 22 Desember 2023, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat meninggalkan podium dan bicara di sisi panggung bagian depan. Pada saat rapat tadi disepakati penggunaan podium tetap dilakukan. Dia posisinya memang seperti jangkar. Kalau yang debat pertama kan tanpa podium, asumsinya orang punya ruang gerak, lebih leluasa. Kalau podium kan dibatasinya di podium, kata anggota KPU RI Agus Melas selepas rapat bersama tim 3 pasangan Capres-Cawapres di kantor KPU RI Rabu 27 Desember 2023. Yang kedua, mikrofonnya satu saja, jadi tetap di podium, dipasang di situ. Jadi asumsinya ruang geraknya di podium itu saja. Lanjut ya. Penggunaan mikrofon ini berbeda dengan debat pertama dan kedua, di mana saat itu Capres dan Cawapres peserta debat menggunakan 3 jenis mikrofon, yakni clip-on, headset, dan handheld. Penggunaan 3 jenis mikrofon ketika itu untuk mengantisipasi apabila salah satunya rusak atau mengalami malfungsi ketika debat berlangsung. Aturan baru lainnya pada debat ketiga yakni terkait dengan penggunaan singkatan atau istilah asing. Apabila Capres bertanya menggunakan singkatan atau istilah asing saat debat, ia wajib menjelaskan singkatan atau istilah tersebut ke Capres lainnya. Melas berujar kebijakan ini sebelumnya sudah dimintakan ke para panelis yang berperan menyusun pertanyaan pada segmen 2 dan 3 debat. Para panelis diminta merumuskan pertanyaan bersifat naratif dan tidak menggunakan singkatan dan istilah asing atau tak familiar. KPU berharap para capres peserta debat juga tak menggunakan singkatan atau istilah asing saat sesi tanya jawab dengan capres lainnya. Namun apabila masih ada capres yang bertanya dengan singkatan dan istilah asing atau tak familiar, maka moderator yang harus mengambil peran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.